Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Kita lanjutkan lagi latihan bahasa Arab kita menggunakan buku atau kitab Al-Arabiyyatul Linnasyi'in jilid yang kedua. Sekarang kita sudah memasuki halaman ke-29. Di sana ada ad-darsul ashir ma'unwan fil hadiqah. Jadi kita sudah memasuki pelajaran ke-10, judulnya fil hadiqah, di kebun. Hunaka al-hiwar bainal ab wal di sana ada percakapan antara ayah dan ibu. Jadi nanti kita akan baca hiwar ini, tetapi polanya adalah nanti akan saya baca dulu hiwarnya, kalian silahkan simak. Kemudian saya akan bacakan lagi, kemudian kalian ikuti. Lalu setelah itu baru nanti kita akan terjemahkan hiwar ini. Oke, sekarang silakan simak bacaan hiwarnya sambil lengkapi jika ada harokat yang belum lengkap di buku kalian. Fil hadiqati. Fil hadiqah. Mata wasala al-awladu minal madrasati? وصل الأولاد قبل قليل. أين هم الآن؟ هم الآن في حديقة المنزل. ماذا يعمل حسن؟ هو يقرأ في كتاب اللغة العربية. وماذا يعمل عادل؟ هو يسقي أشجار الحديقة. وماذا تعمل فاطمة؟ هي تكتب رسالة ila khalatiha. Quli lahum al-ghada'u jahiz. Nah, itulah percakapan antara al-ab wal Sekarang saya akan bacakan lagi secara pelan-pelan, kalian silahkan ikuti. Mata wasala al-awladu minal madrasati? Wasala al-awladu qabla qalilin. أين هم الآن؟ هم الآن في حديقة المنزل. ماذا يعمل حسن؟ هو يقرأ في كتاب اللغة العربية. وماذا يعمل عادل؟ هو يسقي أشجار الحديقة. وماذا تعمل فاطمة؟ هي تكتب رسالة إلى خالتها. قول لهم الغداء جاهز. Oke. Silakan kalian lakukan bacaan berulang-ulang sampai lancar. Nah, sekarang kita terjemahkan. Fil hadiqah. Fil hadiqah judulnya, fil hadiqah artinya adalah di kebun atau di taman. Al-ab, kalimat ayah. Mata wasolal auladu minal madrasati. Mata itu kapan? Wasola itu tiba atau sampai. Wasolal auladu, al-auladu itu anak-anak. Wasolal auladu berarti anak-anak sampai. Mata wasolal auladu, kapan anak-anak sampai? Minal madrasati, dari sekolah. Wasolal auladu, anak-anak sampai qabla qalilin. Qabla qalilin itu idiom dalam bahasa Arab yang artinya baru saja. Jadi anak-anak baru saja sampai. Aina humul ana? Aina hum al-an. Aina di mana? Hum mereka, al-an sekarang. Aina humul ana? Di mana mereka sekarang? Humul ana, mereka sekarang. Fi, di hadiqatil manzili. Hadiqah itu kebun, al-manzil bermakna al-bait, rumah. Jadi fi hadiqatil manzili, di taman rumah. Humul ana fi hadiqatil manzili. Mereka sekarang ada di
taman rumah. Madza ya'malu Hasan? Apa yang Hasan lakukan? Madza apa ya'malu melakukan Hasan? Hasan. Ya'malu Hasan, Hasan melakukan. Madza ya'malu Hasan? Apa yang Hasan lakukan? Huwa yaqra'u, huwa dia yaqra'u membaca, huwa yaqra'u dia membaca fi kitabil lughatil arabiyyah di buku bahasa Arab. Wa madza ya'malu Adil? Wa madza apa ya'malu melakukan Adil? Wa madza ya'malu Adil? Apa yang Adil lakukan atau apa yang dilakukan Adil? Huwa yasqi, dia yasqi sedang menyiram asjarul hadiqah. Asjar itu jamak dari syajarah, artinya pohon. Asjar pohon-pohon, al-hadiqah kebun, artinya berarti asjarul hadiqah adalah pohon-pohon kebun atau pohon yang ada di kebun. Huwa yasqi asjarul hadiqati, dia sedang menyiram pohon yang ada di kebun. Wa maza ta'malu Fatimah? Wa maza dan apa ta'malu Fatimah yang Fatimah lakukan? Hiya taktubu, dia sedang menulis risalatan. Risalatan bermakna atau artinya adalah sebuah surat atau sepucuk surat. Hiya taktubu risalatan, dia sedang menulis sebuah surat ila kholatiha kepada kholatiha, ila ke kholatiha. Itu ada dua kata, kholatun sama ha. Kholatun itu bibi, bibi dari garis ibu, ha itu sim dhamir yang artinya nya. Ila kholatiha kepada bibinya. Jadi Fatimah atau hiya taktubu risalatan ila kholatiha, dia sedang menulis surat kepada bibinya. Quli lahum, katakan pada mereka, al-ghoda'u jahiz. Al-ghoda'u itu makan siang atau santap siang. Jahiz sudah siap. Quli lahum al-ghoda'u jahiz. Katakan pada mereka bahwa makan siang sudah siap. Jadi al-ghoda itu makan siang, gitu ya. Istilahnya dalam bahasa Arab al-ghoda, kalau makan malam al-asha, kalau sarapan atau makan pagi al-futur atau al-iftar. Oke, itu terjemahan dari hiwar kita yang ada di halaman 29 ini. Jadi ini percakapan antara ayah dan ibu tentang anak-anaknya pada jam pulang sekolah. Nanti diingat, dihafal betul, kalian lakukan berulang-ulang hiwarnya. Kalau perlu nanti kalian lakukan hiwarnya tanpa melihat buku. Jadi fahami dulu hiwarnya, pahami alurnya, kemudian kalian praktis, kalian lakukan sendiri tanpa melihat buku. Insya Allah nanti akan membantu memperlancar keterampilan berbicara bahasa Arab kalian. Oke, setelah melakukan itu lalu kita lanjutkan nanti ke halaman berikutnya. Di halaman berikutnya atau halaman 30 itu ada tadribat, ada dua perintah. Yang pertama ajib, yang kedua istabdil. Kita masuk yang pertama dulu, yakni ajib. Ajib artinya jawablah. Maka di situ ada 7 pertanyaan yang jawabannya harus sesuai dengan konteks hiwar tadi. Jadi kita jawab pertanyaan ini sesuai dengan konteks pada hiwar tadi. Makanya fahami betul, jangan sampai nanti saat menjawab ini harus lihat konteks tadi. Usahakan ketika menjawab hiwar ini, ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada halaman 30 ini, kita tidak perlu melihat lagi hiwar yang ada pada halaman sebelumnya. Yaitu ajib. Rukmul awal nomor 1. Saya bacakan pertanyaannya, kemudian terjemahkan, nanti silakan kalian jawab dalam bahasa Arab. Rukmul awal. Man wasala minal madrasah? Nomor 1. Siapa yang sampai dari sekolah? Rukmul tsani. Nomor 2. Mata wasalal auladu ilal baiti? Kapan anak-anak sampai ke rumah? Nomor 3.
Ainal auladul an? Di mana anak-anak sekarang? Oke, jawabnya dalam bahasa Arab ya, jawab dalam bahasa Arab. Maza ta'malu Hasan? Man yasqi ashjarul hadiqah? Itu nomor 5. Man yasqi ashjarul hadiqah? Siapa yang menyiram pohon-pohon di kebun? Nomor 6. Maza taktubu Fatimah? Apa yang Fatimah lakukan? Nomor 7. Liman taktubu Fatimah? Untuk siapa Fatimah menulis? Nah, itu silakan jawab oleh kalian di buku kalian masing-masing dengan menggunakan bahasa Arab. Tetapi nanti setelah kalian jawab, kalian baca mulai dari pertanyaannya dengan jawabannya dengan berulang-ulang. Usahakan berulang-ulang sampai kalian lancar, sampai kalian faham betul apa yang kalian baca. Nah, misalnya nanti nomor 1, man wasala minal madrasati? Siapa yang sampai dari sekolah? Fahami betul ketika bicara man wasala, maka di otak kalian sudah terekam siapa yang sampai minal madrasah dari sekolah. Ya, jadi tanpa harus melihat hiwar yang pada halaman sebelumnya, supaya nanti melatih membantu kalian keterampilan berbicara dalam bahasa Arabnya. Oke, itu ajib. Sekarang perintah yang kedua, yakni istabdil ma taghyiri ma yalzamu kama fil misal. Jadi kita disuruh mengganti gitu ya, dengan perubahan-perubahan sesuai dengan contoh. Oke, saya jelaskan dulu, saya perbesar dulu biar lebih terbaca. Di sana ada al-mithal, ada contoh, ada kata, ada jumlah di sana, ada kalimat huwa yaqra'u fi kitabil lughatil arabiyyah. Huwa yaqra'u fi kitabil lughatil arabiyyah. Mim sama tanya sama. Artinya dia sedang membaca di buku bahasa Arab. Nah, kemudian pada mim berikutnya ada dua kata. Ada dua kalimah atau dua kata dalam bahasa Indonesianya. Yakni anta wa al-injliziyah. Jadi ada kata anta dan kata al-injliziyah. Kata anta itu isim domir yang artinya kamu untuk laki-laki. Kata kedua al-injliziyah yakni Inggris. Nah, kata anta dan kata Inggris ini akan mengubah kalimat yang ada di atas atau kalimat sebelumnya dengan menggantikan masing-masing kata. Anta akan menggantikan isim domir juga, karena anta itu isim domir atau isim yang maknanya atau menunjukkan orang, maka akan menggantikan kata huwa, karena huwa juga isim domir atau isim yang menunjukkan orang di sana. Kemudian kata al-injiliziyah akan menggantikan kata al-arabiyah karena sama-sama nama bangsa atau sama-sama nama bahasa nanti. Maka kalimatnya yang tadinya huwa yaqra'u fi kitabil lughatil arabiyyah, maka akan menjadi anta taqra'u fi kitabil lughatil injiliziyah. Jadi huwanya diganti anta, al-arabiyyahnya diganti injiliziyah. Ini pola. Nah, ini untuk melatih pola saja ya, supaya terbiasa dengan pola seperti ini dalam bahasa Arab. Jadi anta taqra'u fi kitabil lughatil anta taqra'u fi kitabil lughatil injiliziyah. Patut dicermati juga bahwa di sana kata yaqra'-nya berubah menjadi taqra'. Ini konsekuensi. Jadi dalam bahasa Arab kata kata kerja atau fi'il dalam bahasa Arab berubah-ubah bentuknya tergantung siapa domirnya. Gitu. Kalau huwa yaqra'u, dia membaca huwa yaqra'u. Kalau anta taqra'u. Perubahannya bagaimana? Seperti yang sudah pernah saya ajarkan. Gitu ya, perubahan fi'il mudhari'. Yaqra'u yaqra'ani yaqra'una taqra'u taqra'ani yaqra'na dan seterusnya. Gitu. Nah, sekarang coba kalian lakukan perubahan kalimat itu dengan soal-soal nomor 1 sampai 8. Misalnya nomor 1 ada dua kalimat, di sana ada dua kata ana dan al-faransiyah. Jadi ana nanti akan menggantikan anta, al-faransiyah menggantikan injiliziyah. Oke, nomor 1 ini saya berikan sebagai contoh lagi. Ana al-faransiyah. Berarti kalimatnya menjadi ana aqra'u fi kitabil lughatil faransiyah. Saya sedang membaca buku dalam bahasa
Prancis. Ana aqra'u fi kitabil lughatil Faransiyah. Jadi ana menggantikan anta, Faransiyah menggantikan Injiliziyah. Takroknya berubah menjadi akro. Perubahan ini disebabkan domirnya tadi, yang tadinya anta menjadi ana. Kalau anta takra'u, kalau ana akra'u. Oke ya. Oke, untuk nomor 2 dan nomor 6 silakan kalian isi di buku kalian masing-masing menggunakan bahasa Arab. Nanti setelah kalian isi, seperti biasa baca lagi berulang-ulang sampai paham betul, sampai lancar betul pola kalimat yang seperti ini. Ana aqra'u fi kitabil lughatil Faransiyah, anta taqra'u fi kitabil lughatil Injiliziyah, dan sebagainya dan sebagainya. Oke, silahkan kalian berlatih di rumah, lakukan bacaan itu berulang-ulang, bacaan hewannya berulang-ulang, isi tadribat atau perintah nomor 1 ajib, kemudian setelah diisi kalian baca, juga lakukan itu dengan latihan perintah yang kedua istabdil. Oke, demikian pertemuan atau latihan bahasa Arab kita menggunakan kitab Al-Lughatul Arabiyyatul Linnasyi'in kali ini pada halaman 29 dan 30. Saya tutup sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.